hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak akan ku menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak akan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
katakan oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa firman-Mu. Haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah kehidupan bagi kami yang menebus hidup kami selama-lamanya. Oh, kami bersyukur dapat mengenal-Mu. Kami bersyukur dapat memuliakan-Mu selama-lamanya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, oh. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, senarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ibadah tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku memuliakanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, memuliakanmu, memuliakanmu, muliakanmu. Hanya itu kerinduanku, memuliakanmu, muliakanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, mengasihimu, kasihimu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, kasihimu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu memuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kedudukan hati kami lagi Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik Tuhan. Shalom semua.
pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, ya Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Shalom, keluarga Glory. Baik. Ada yang di radio? Salam juga yang di radio ya. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Kalau ada, silakan. Satu, dua, ada ya. Baik. Oke. Sekarang bagian ketiga ya, visi pekerjaan Tuhan. Penjelmaan Tuhan menjadi manusia yang pertama kalinya adalah saat dia dikandung dari Roh Kudus. Pertama kali ya. Tuhan berfirman, firman-Nya jadi. Ya. Hal yang luar biasa. Supranatural ya. Penjelmaan ini berkaitan dengan pekerjaan yang ingin dilakukannya. Nama Yesus menandai permulaan zaman baru, yakni zaman kasih karunia. Ketika Yesus mulai melakukan pelayanannya, Roh Kudus pun mulai bersaksi tentang nama Yesus. Tetapi nama Yahweh tidak lagi dibicarakan. Ya. Karena memang kan pada waktu itu kan kalau kita ingat ya, memang ini pekerjaan Tuhan ya. Tapi satu hal kan pada waktu itu kan karena mereka dianggap najis sebetulnya awalnya sama orang Israel ya, para pengikut Tuhan ini gitu, pengikut jalan Tuhan itu sudah. Jadi ya sama seperti kalau belakangan hari ada yang muncul kayak misalnya kalau di Malaysia itu kan Alkitabnya orang Kristen itu Alkitab tidak lagi memakai kata Allah di sana gitu karena itu Allah mereka kira-kira begitulah gitu ya. Nah, jadi itu juga yang terjadi dulu. Jadi nama Yahweh itu tidak dibicarakan lagi, tapi itu cukup lama waktunya gitu. Tetap pada waktu itu karena kan sudah kebiasaan gitu kan menyembah Allah gitu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Jadi dan pada waktu itu kan mereka belum benar-benar mengerti gitu para pengikut Tuhan pada waktu itu ya. Nah dan ketika Yesus pun ditanya jadi mana yang benar katanya gitu, ya kasihilah Tuhan Allahmu, Allah kita itu Esa katanya. Jadi ketika menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu itu yaitu Allah itu gitu. Kalau disebut Tuhan Allah itu ya Allah Yahweh itulah gitu. Yehova gitu. Kira-kira bilang seperti itulah Tuhan gitu. Kalau di bahasa aslinya harusnya gitu. Ya. Nah,
Jadi nama Yahweh tidak lagi dibicarakan. Sebaliknya, Roh Kudus melakukan pekerjaan yang baru, terutama dalam nama Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, kan gitu, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu jelas sekali ya. Jadi itu saudara ada satu perubahan yang sangat signifikan. Jadi pada awal-awalnya itu saudara ya cukup gempar juga ya. Gitu. Tapi karena mereka merasakan pimpinan Tuhan, kehadiran Roh Kudus, jadi mereka ya terbiasa lah gitu dengan nama Yesus. Gitu. Ya, jadi mana-mana. Jadi yang diberitakan itu ya Injilnya Tuhan Yesus. Jadi yang tersebar itu Injilnya Tuhan Yesus gitu. Karena kan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, ajarlah mereka tentang apa yang kukatakan kepadamu, kan gitu. Nanti kalau kamu lupa, nanti Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Ya, kira-kira gitu ya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang kan kita kan nggak mengenal, nggak mengerti apa itu zaman Taurat gitu, karena ya kita tidak hidup di zaman itu juga dan tidak diutamakan di situ. Gitu ya. Tapi kalau awal-awalnya ketika peralihan itu, ketika shifting itu, saudara. Ya. Nah, kalau kita itu sudah mulai mengenal Tuhan yang ini ya, maksudnya Tuhan yang sedang mengatakan ini kepada kita gitu. Ketika kita tahu kalau Tuhan itu berdaulat, gitu kan. Harusnya kan kita bisa terima dengan tenang gitu kan. Kalau Tuhan pemilik segala sesuatu, gitu. Apakah dia tidak bisa melakukan apapun? Tentu bisa kan. Yang kita mesti lihat adalah apa tujuannya. Apa tujuan daripada pekerjaan itu. Itu yang kita sedang persekutukan, yaitu visi pekerjaan Tuhan. Gitu. Tuhan sendiri yang memberikan kita damai sejahtera, ketenangan untuk terus mengikuti dia gitu. Itu hal-hal yang kalau boleh saya katakan ya, itu hal-hal yang indah ya. Bagaimana Tuhan mengajar kita perlahan demi perlahan dengan nama yang baru, Tuhan yang Maha Kuasa. Hebat sekali saudara. Dengan kita mulai menyebut nama itu saudara, ada sesuatu saudara yang apa ya? Ada sesuatu yang tanggal gitu. Dari pikiran kita saudara. Sehingga Tuhan itu tanpa kita sadari makin leluasa bekerja di dalam kita gitu. Makin bebas dia gitu. Itu sesuatu yang indah ya. Saya renungkan itu. Jadi ini benar-benar saudara jauh lebih indah dari apapun saudara yang kita kejar selama ini gitu. Jauh lebih indah. Kuasa, kekayaan, damai sejahtera, apa saja. Karena kita tahu saudara, segala sesuatu yang indah-indah itu atau yang baik-baik segala macam itu ya. Suatu saat saudara, segala sesuatu itu akan diuji saudara. Segala yang kita miliki yang menurut kita itu baik, luar biasa memiliki ini. Suatu saat kita akan bosan dengan itu semua. Pada akhirnya kan orang akan mulai merenungkan gitu. Sebetulnya untuk apa sih aku ini hidup gitu. Saya sudah melewati perjalanan yang panjang gitu ya. Saudara, saya rindu sekali saudara suatu saat ya ketika berbicara dengan para orang tua gitu ya. Dengan
siapa saja gitu ya. Dan itu nanti suatu saat pasti terjadi gitu. Di mana? Di warung-warung, di bawah pohon, di mana saja gitu ya. Orang membicarakan tentang hidupnya Tuhan. Dan setiap orang yang berbicara ada pancaran sukacita dari wajahnya gitu. Seperti itulah rancangan semula Tuhan menciptakan manusia ini, saudara. Iya, ya sekali, saudara. Jadi sebetulnya awalnya, saudara, ketika Tuhan merancangkan manusia ini, saudara ya. Dan itulah yang sedang digenapi sekarang ini. Yang sedang Tuhan kerjakan. Makanya dia sampai memurnikan kita, menaklukkan kita, menyempurnakan kita, menghajar kita, mengutuk kita. Gitu kan. Tujuannya adalah supaya kita itu sebetulnya dijadikan jadi satu gambaran tentang Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi walaupun saudara Allah itu superior gitu ya, Allah itu memang indah, Allah itu memang berkuasa, Allah tahu lah kalau kita mau definisikan tentang Allah itu. Jadi pada awalnya manusia itulah yang akan menampilkan Tuhan itu. Jadi setiap makhluk ketika melihat manusia, ini loh Allah itu gitu. Makanya dikatakan menurut gambar dan rupa. Namun yang dilakukan manusia, pengajaran-pengajaran selanjutnya, mereka terlalu bangga dengan gambar. Tapi yang mereka tampilkan itu adalah dari sosok kelebihan gitu loh. Ini loh kelebihan kita sebagai manusia. Sebetulnya bukan, saudara. Yang mau Tuhan tampilkan itu adalah bagaimana Allah itu adalah pemelihara. Adalah penjaga, adalah yang suka keharmonisan gitu. Ketika manusia membesarkan anaknya, mendidik anaknya, membesarkannya, ketika terjadi dari turunan ke turunan, saudara, sebetulnya itu yang sedang ditampilkan oleh Tuhan. Seorang ayah mengasihi anaknya, lalu anaknya juga menjadi seorang ayah, tapi si ayah yang tadi mengasihi cucunya. Ya. Dan itu disaksikan oleh alam semesta ini, saudara. Jadi saudara, ketika nanti pada satu saat setiap orang itu diajarkan, ditunjukkan tentang kehidupan itu, saudara, maka semua orang akan merindukan itu, saudara. Maka yang lama itu akan berganti, saudara. Akan berlalu, digantikan dengan yang baru. Jadi dari zaman Yahweh ke zaman Tuhan Yesus. Gitu kan. Saudara tidak perlu kaget karena memang Yesus itu kan dijanjikan nanti diberikan nama yang baru kan katanya gitu kalau saudara lihat itu. Kalau saudara baca kitab Wahyu perlahan-lahan. Kita lihat nama Allahku katanya gitu. Gitu ya. Jadi dari peralihan ini saudara, coba nanti lihat saudara. Sekali lagi saudara, gambaran Allah yang sebelumnya di dalam diri saudara yang saudara pegang, nama Yesus, sebetulnya itu tidak hilang. Malah makin diperjelas gitu. Dengan nama yang baru ini saudara. Ketika kita menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kan kita sudah punya pengalaman dengan nama Yesus.
Yesus saja mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, namun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Orang Israel mempertahankan nama Yahweh sama dengan orang Kristen. Karena itu nama dan segala nama Yesus itu, saudara. Tetapi kalau Tuhan memperkenalkan zaman yang baru dengan nama yang baru, kan karena di bahasa Indonesia aja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bahasa Tuhan, ya nama yang lain gitu. Tapi ketika kita menyebut nama itu, saudara, tahukah saudara, ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ketika saya merenungkan tentang Tuhan itu berdaulat, gitu ya. Itu saudara, ketika menyebut Tuhan berkuasa gitu ya. Itu saudara, apapun saudara yang dilakukan oleh si jahat untuk merusak umat manusia, itu rasanya saudara tidak bisa ngapa-ngapain dia. Iya. Ada seperti satu apa di sini saudara? Satu keteguhan hati saudara. Sekarang kau mau lakuin apa? Mari kita lihat. Apakah kau bisa melawan Sang Pencipta gitu? Ketika mengakui nama Tuhan yang Maha Kuasa itu loh saudara. Kan sama seperti kita ketika kita menerima nama Yesus saudara. Kita memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh pengampunan kita. Gitu ya. Nama kita teguh gitu. Ada keajaiban ketika engkau menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sesuatu yang, oh Tuhan. Gitu. Semua ini yang kulihat, segala kerusakan ini akan engkau gulung oleh karena engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Segala air mata kami ini, kami tidak lagi melihatnya. Iya. Ketika kita mengingat para pendahulu kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ketika kita menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Wow. Bagi kita saudara. Mereka itu akan dihidupkan kembali. Dan mereka akan melihat terang Tuhan saudara. Ada hal-hal yang indah saudara. Yang dikerjakan dalam hati kita. Sehingga pikiran kita ini. Itu menjadi berubah saudara. Kalau tadinya saudara kita itu mungkin gelisah dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Bagaimana mereka itu kayak mau merusak. Misalnya dengan memaksa gitu. Kalau kita dengarin berita-berita gitu ya. Itu banyak sekali saudara keadaan-keadaan yang kadang membuat miris gitu ya. Ketidakadilan gitu ya, bencana gitu. Belum lagi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ingin membuat pandemi gitu kan. Karena mereka terlalu pusing dengan banyaknya umat manusia ini saudara. Mereka mau mengendalikan populasi dengan berbagai macam cara. Mereka ingin cepat kaya, mereka ingin punya uang gitu. Mereka ingin terkenal gitu. Mereka yang berkuasa rasanya saudara. Mereka tidak membutuhkan yang lain gitu. Seolah-olah saudara. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Tapi tahukah saudara. Ketika engkau menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan saudara. Apa yang terjadi dalam diri. Apa yang terjadi di lubuk hatimu ini saudara. Perhatikan. Ketenanganmu gitu ya. Bagaimana pengharapanmu makin bertambah gitu ya. Ketika kita menyebut nama itu saudara ya. Nama yang indah itu. Karena itu adalah firman saudara.
Jadi sama seperti kita menerima nama Yesus dan seperti bangsa Israel pertama kali ketika menerima nama Yahweh, saudara. Mereka sangat menghormati nama itu, saudara. Tapi bagi kita, nama Tuhan yang Maha Kuasa bukan sekedar nama yang indah. Bukan sekedar nama yang penuh kuasa. Tapi nama yang menaklukkan dan menyempurnakan kita. Iya, indah sekali, saudara. Benar-benar pekerjaan Tuhan itu makin lama makin lancar di dalam kita, saudara. Makin bebas dia, saudara. Yang tadinya saudara Tuhan itu samar-samar bagi kita, sekarang tidak lagi. Rasanya, saudara, kapan saja kita merenungkan nama itu, saudara, ketika kita berdoa, gitu ya. Saya berdoa gitu ya. Ketika merenungkan Tuhan sekarang ini, saudara, itu indah sekali, saudara. Hanya dengan merenungkan Tuhan. Atau mulai saya berlatih, saudara, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, saudara. Ada satu keajaiban, saudara, di dalam hati ini, saudara. Saudara coba praktekkan, saudara. Coba terangkan. Coba saudara berani. Sambil resapi keagungan daripada nama itu. Karena nama itu membawa kita ke dalam zaman kerajaan, saudara. Saudara, zaman raja itu, saudara, zaman kerajaan itu. Jadi orang-orang yang di lingkungan raja, kerajaan, itu mereka itu punya watak yang berbeda dengan rakyat biasa. Punya kebiasaan yang berbeda. Iya. Itu pola pikir mereka berbeda, saudara. Jadi saudara, ketika kita masuk ke dalam zaman kerajaan itu, saudara, wah, kita itu tidak cemen gitu. Tidak bersungut-sungut. Karena mereka dilahirkan menjadi pemimpin. Ketika sedang menghadapi satu krisis gitu, mereka itu akan bangkit gitu. Dengan segala hikmat mereka gitu. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Ketika kita awalnya ini memasuki zaman kerajaan ini, saudara, itu menyebar. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, ada nubuatan tentang zaman kerajaan itu. Saudara, kita itu diajar langsung oleh raja di atas segala raja. Dia memperlakukan kita berbeda. Kita tidak boleh memikirkan masalah penghidupan kita. Karena itu sudah dijamin oleh kerajaan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, sampai kapan kamu terus begini? Udah keluar dari keadaanmu itu. Kamu gak boleh mikirin itu, kira-kira kayak gitu. Kalau aku pilih seseorang, maka aku jamin semuanya. Nah, anak-anak kita juga kita ajarkan seperti itu. Jadi yang kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana mengenal Tuhan. Bagaimana hidup benar. Bagaimana menjauhi kejahatan. Jadi
Seorang ayah harus menjadi seorang ayah yang ngajarin. Seorang ibu juga demikian. Gitu ya. Kita lanjut dulu saudara. Kesaksian mereka yang percaya kepadanya ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan demi Yesus Kristus pula pekerjaan mereka. Dengan berakhirnya zaman hukum Taurat, perjanjian lama berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan terutama atas nama Yahweh telah selesai. Dianggap selesai. Gitu ya. Tapi bukan berarti tidak diakui pekerjaan itu. Ada pekerjaan itu. Makanya saudara ada hukum di segala bangsa. Dengan semuanya itu bersumber dari hukum Taurat. Aturan-aturan. Jadi kalau ada peraturan-peraturan, ya itu induknya itu hukum Taurat gitu. Itu lengkap sekali sudah, detail itu sudah kalau saudara lihat. Waduh. Sejak itu nama Tuhan bukan lagi Yahweh, tetapi dia disebut Yesus. Dan dari sini Roh Kudus pun pada dasarnya memulai pekerjaannya dalam nama Yesus. Makanya Yesus katakan, aku akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Gitu kan? Aku akan minta kepada Bapa katanya kan gitu kan. Supaya dia mengirimkan Roh Kudusnya, seorang penolong yang lain dalam namaku. Kita lihat ya. Jadi ketika kita melihat, jadi ketika dalam nama itu, maka di zamannya itu saudara, makanya ketika kita itu dulu, ketika awal-awal pertobatan kita, walaupun rasanya kita itu melakukan hal-hal yang gimana gitu ya, ketika menerima pengurapan. Tapi pada waktu itu, kita dilindungi oleh nama Yesus itu saudara. Iya, begitu kita tulusnya, polosnya gitu kan. Iya kan? Kita itu dipelihara oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Oleh karena nama itu. Gitu loh, saudara. Ingat, Yesus itu kepunyaan Allah. Yahweh itu kepunyaan Allah. Roh Kudus juga kepunyaan Allah. Kita tidak boleh memisahkan mereka dengan Trinitas. Jangan. Seolah mereka berbeda. Itu satu. Satu kesatuan. Tidak bisa terpisah. Sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dari situ saudara. Jadi ini sedang dijelaskan. Kalau pada waktu itu ini panjang sekali penjelasannya. Karena pada waktu itu saudara, ketika awal-awal mereka menerima nama ini saudara, sulitlah saudara. Karena mereka melihat biasanya orang itu gitu loh. Mereka lupa kalau Yesus dulu ketika dia muncul, dia orang biasa saudara. Mereka lupa. Bayangkan sampai pada waktu itu murid-muridnya pun saudara. Itu sangat biasa dengan Tuhan Yesus gitu loh. Biasa sekali gitu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya orang-orang yang ini saudara ya.
ketika mereka sudah membayangkan Tuhan itu ada Tuhan ada di sini, misalnya gitu kan. Mereka menciptakan satu perasaan yang gimana gitu, mulia, kudus gitu, takut gitu, hormat gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan telah menjadi manusia. Jadi pada awalnya ketika di zaman Yesus itu saudara, orang berdesak-desakan saudara. Di antara yang berdesak-desakan itu ada satu orang yang sedang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun. Dia merangkak gitu. Karena dia pikir, asal ku jamah saja jubahnya. Itu loh saudara. Tapi orang-orang yang lain itu tidak merasakan. Karena pada waktu itu Yesus itu manusia biasa. Makanya murid-murid ketika diajak sama Tuhan, ayo kita berdoa katanya. Aku seperti mau mati rasanya. Mereka tidak ngeh saudara. Makanya Petrus berani ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang bagaimana penderitaan yang akan dia alami. Petrus berani menegur Tuhan, bayangin saudara. Gini ya, guru, kamu kan tahu kemarin, aku baru mendapatkan pewahyuan dari Bapa, engkau sendiri yang bilang. Maka sekali-kali itu tidak akan menimpamu. Yes. Ya biasa saudara. Karena ingat Tuhan serius, ketika dia menjadi manusia dia serius melakukannya. Jadi saudara, apa artinya saudara? Ketika saudara nampaknya biasa saja, ketika nampaknya kita seperti kadang dalam bahaya atau apa saja gitu, jangan takut. Saudara tidak perlu meminta bukti. Tuhan, buktikanlah kalau engkau benar-benar membela aku gitu. Jangan. Gak perlu kita minta bukti. Sekali dia berfirman, maka dia tinggal dalam kita. Jangan takut. Akulah perisai. Udah, pegang firman itu. Kalau saudara pegang firman itu, maka engkau sedang memegang Tuhan. Iya. Justru kalau kita itu khawatir, kalau kita takut, maka Tuhan itu tidak akan nyata dalam hidupmu. Gitu ya, latihan. Jadi orang-orang yang sekarang ini masih makan dan minum perkataan Yahweh dan masih melakukan semuanya sesuai dengan pekerjaan zaman hukum Taurat, bukankah engkau secara membabi buta mengikuti aturan-aturan belaka? Tidakkah engkau sedang terjebak dalam masa lalu? Engkau semua saat ini tahu bahwa akhir zaman telah tiba. Mungkinkah pada kedatangannya nanti dia masih akan disebut Yesus? Yahweh memberitahu orang Israel bahwa Mesias akan datang. Ketika Mesias itu datang, dia tidak disebut Mesias, melainkan Yesus. Yesus berkata bahwa dia akan kembali dan bahwa dia akan kembali dengan cara sebagaimana dia telah pergi. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Tetapi apakah engkau melihat bagaimana cara Yesus pergi? Yesus naik awan putih. Tetapi mungkinkah dia secara pribadi akan kembali di tengah-tengah manusia dengan awan putih itu juga? Karena dia mengatakan seperti itu. Karena malaikat itu mengatakan. Dia datang seperti bagaimana engkau melihat dia naik ke atas, dia akan datang kembali. Kan gitu ya. Tapi apakah dengan cara seperti itu lalu dia datang turun gitu? Siapa yang akan mengenalinya?
Kalau begitu, bukankah dia akan tetap disebut Yesus? Ketika Yesus datang lagi, zaman sudah akan berubah. Maka mungkinkah dia tetap akan disebut Yesus? Apakah Tuhan dapat dikenal dengan nama Yesus saja? Tidak. Oh, tidak mungkinkah dia disebut dengan nama yang baru pada zaman yang baru? Dapatkah gambar satu pribadi dan satu nama tertentu merepresentasikan Tuhan seutuhnya? Di setiap zaman Tuhan melakukan pekerjaan baru dan disebut dengan nama baru. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan yang sama pada zaman yang berbeda? Bagaimana mungkin dia melekat erat pada sesuatu yang lama? Nama Yesus dipakai demi pekerjaan penebusan. Maka apakah dia masih akan dipanggil dengan nama yang sama ketika dia kembali pada akhir zaman? Kalau dia kembali dengan nama Yesus, berarti kan dia akan disalibkan lagi. Ya kan? Maka seperti yang dinubuatkan oleh Paulus, engkau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Terus seperti itu berputar-putar, saudara. Sebagaimana saudara, di zaman kasih karunia, orang sudah melupakan hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak ada. Tidak. Harus ada peraturan-peraturan. Orang harus menghormati orang tuanya. Orang tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Kan gitu kan? Itu sudah harus. Demikian juga di tamannya kasih karunia. Semuanya itu tetap. Kita mesti pegang teguh oleh pengorbanan Tuhan. Kita diselamatkan. Kita ditebus. Diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi di zaman kerajaan, saudara, ini adalah zaman firman. Ini zaman Tuhan mengajari kita, saudara. Kuduskan, menyempurnakan kita. Merubah watak kita yang lama. Menjadi watak yang baru, yaitu wataknya Tuhan. Mengapa Yahweh dan Yesus adalah satu, tetapi dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda? Bukankah karena zaman pekerjaan mereka berbeda? Mungkinkah satu nama merepresentasikan Tuhan seutuhnya? Tidak mungkin. Jika demikian, Tuhan harus dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda. Dan dia harus pula menggunakan nama tersebut untuk mengubah dan merepresentasikan zaman tersebut. Makanya saudara, ketika saya katakan tadi saudara, ketika saya memulai latihan, jadi lembut sekali saudara Tuhan ngajar kita. Karena dia tahu saudara, pola pikir kita sudah rusak saudara. Kita curiga saudara. Curiga dengan segala sesuatu. Sedikit-sedikit orang bilang sesat. Disitulah saudara, bahwa orang yang mengatakan dirinya orang percaya
sebetulnya bukan orang percaya. Karena mereka tidak pernah merenungkan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ketika saudara muncul orang-orang yang menyatakan imannya di masa pandemi kemarin, saudara, dianggap aneh, saudara. Kamu melawan pemerintah. Ketika saya mengatakan ibadah gitu, itu sudah agak itu kemarin. Ketika saya bilang, bolehkah sekarang buka masker saudara? Oh, itu benar-benar saya dimusuhi, saudara. Saya ingat sekali perantangan wajah-wajah mereka. Karena saya menyatakan iman saya. Tidak. Tapi lihat saudara, ketika 10 pengintai dan 2 pengintai itu saudara. 10 pengintai itu mengatakan hal yang negatif. Tapi 2 pengintai tidak. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita akan telan habis mereka. Sama dengan orang-orang sekarang, saudara. Mereka takut sekali, saudara. Mereka lebih membicarakan tentang hal yang negatif. Lupa kalau Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Jadi dengan kita menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan semakin dinyatakan. Ya. Tapi kita gak perlu menggambar-gambarkan seperti kita zaman dulu. Dikit-dikit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dulu kan seperti itu kan. Takut dikit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, kadang-kadang Jesus. Padahal itu dia lagi terkejut, saudara. Sehingga nama itu menjadi kehilangan keagungannya gitu. Itu kan sama dengan sembarang menyebut nama Tuhan. Tapi saudara, dengan sekarang saudara kita oleh karena perenungan kita akan firman, ketika kita menyebut nama itu saudara, wow, kita mengakui keindahan nama itu saudara. Iya, kita sangat menghargai nama itu. Nama yang membawa kita ke zaman yang baru. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa aku mesti takut dengan segala keadaan? Kenapa aku lebih memandang pekerjaan perusahaan iblis ini? Kenapa aku tidak memandang kalau Tuhan berkuasa atas segalanya? Bukankah iblis hanya diberikan kesempatan saja? Bukankah kalau Tuhan mengatakan stop, dia stop? Bukankah tidak boleh ada yang mengganggu kalau kita lagi bersekutu kepada Tuhan? Iya. Sekalipun nampaknya dia punya kuasa untuk mengganggu kita. Tapi keteguhan hati kita tidak. Hatiku tetap teguh. Karena Tuhan pegang kendali semua. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pencipta segala sesuatu. Itu saudara, ketika bersekutu itu yang merenungkan itu saudara. Wow, hati kita itu bersuka cita saudara. Bernyala-nyala gitu. Bergairah, bersemangat. Iya. Bergelora gitu. Kita tidak gegabah. Kita tidak ceroboh dengan kata-kata kita. Kita akan menjaga sikap kita. Kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Ngapain aku takut? Aku gak boleh takut.
Ketika orang menyinggung kita, enggak, aku enggak boleh tersinggung. Aku harus menjaga bait suci ini. Ketika rasanya kita dengar kabar-kabar yang tidak baik gitu di bangsa kita gitu. Hanya kita mau marah. Tidak. Aku tidak perlu marah dengan keadaan ini. Karena tiada satu nama pun yang dapat sepenuhnya merepresentasikan Tuhan. Dan setiap, bentar ya, saya lihat dulu. Udah. Nama hanya dapat merepresentasikan aspek temporal. Temporal itu sementara ya. Dari watak Tuhan pada zaman tertentu. Maka tiada lain kecuali namanya mewakili pekerjaannya. Oleh karena itu Tuhan dapat memilih nama apapun yang sesuai dengan wataknya untuk merepresentasikan seluruh zaman. Terlepas dari apakah suatu zaman merupakan zaman Yahweh atau zaman Yesus. Masing-masing zaman direpresentasikan oleh sebuah nama. Pada akhir dari zaman kasih karunia, zaman terakhir telah tiba dan Yesus telah datang. Bagaimana mungkin dia masih disebut Yesus? Bagaimana mungkin dia masih mengenakan bentuk tubuh Yesus di tengah-tengah manusia? Nah gini saudara, orang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahu nggak dalam benak mereka? Tahu nggak? Jadi ketika Tuhan datang dalam benak mereka itu saudara, minimal saudara, Yesus yang turun itu rambutnya panjang, wajahnya kayak yang ada di kalender itu. Iya, itu yang ada. Padahal Tuhan sudah bilang sejak awal gak boleh, jangan buat bagimu yang menyerupai apapun. Enggak. Pada waktu Yesus menampakkan diri pun dia tidak pakai lagi nama wajah itu gitu loh. Mereka mengenalinya bukan karena melihat wajah, tapi mereka mengenalinya karena dia memecah-mecahkan roti. Itu loh pada waktu itu, coba lihat. Maria yang sangat dekat, yang setiap hari memandangi Tuhan Yesus. Kan setiap hari dia memandang. Bayangkan saudara kalau Tuhan Yesus itu ketika dia bicara gitu. Kan dia sangat serius. Sampai dia lupa bikinin Tuhan Yesus itu minum saudara. Dan kasih makan gitu. Sampai dia itu gak peduli tentang kakaknya itu yang sudah kayak bunyi-bunyikan piring di belakang gitu. Tang tung tang gitu. Supaya Maria itu ini gitu. Tapi tidak, dia sangat cinta sekali kepada Tuhan Yesus. Kagum sekali dia. Rasanya memandangi Tuhan Yesus itu kayak gimana gitu. Saya ingat saudara ketika saya memandangi, dulu ketika saya mendampingi guru kita dulu ya. Itu saya benar-benar memandangi wajahnya itu saudara. Iya. Tak peduli apa yang diucapkan dia. Makanya gaya dia mengajar gitu ya. Ketenangan dia ketika dia mengajar itu. Itu saya ini sekali saudara. Dalam hati saya gitu. Sama seperti itulah saudara Maria. Tapi ketika pagi-pagi itu saudara, dia tidak kenali, dia pikir itu tukang taman.
Apakah engkau sudah lupa bahwa Yesus tidak lebih dari gambaran seorang Nazaret? Sudah lupakah engkau bahwa Yesus hanya penebus umat manusia? Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan penaklukan dan penyempurnaan manusia di akhir zaman? Yesus naik suatu awan putih ketika pergi merupakan fakta. Tetapi bagaimana mungkin dia kembali ke tengah-tengah manusia dengan cara yang sama dan tetap disebut Yesus? Sekali lagi saudara, perkataan ini bukan meniadakan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Aku tidak meniadakan Yahweh, nama Yahweh. Kira-kira gitu. Ketika aku menyebut Allah itu sebagai Bapa Surgawi, Bapa kami yang di surga. Iya kan? Bayangkan pada waktu ketika kan ditanya, kan jadi kalau kami berdoa gimana cara kami berdoa? Ajarlah kami berdoa. Tuhan kan tidak mengatakan Allah Yahweh, Tuhan. Tidak kan? Dia menyebutkan Bapa kami yang di surga. Oke, jelas ya? Jadi saudara sebetulnya dia ini mau menggiring gitu saudara. Tapi ketika saya jelaskan kepada saudara, saya tahu saudara. Karena pada waktu itu mereka pun saudara. Ada yang dahi mereka berkernyit saudara. Apalagi banyak di antara mereka ahli teologi ya saudara. Kamu siapa ngajarin kamu? Tapi saudara orang biasa itu saudara. Dia tetap mengajarin mereka. Karena apa saudara? Roh Tuhan ada di dalam dia. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan itu benar-benar huruf besar semua Tuhannya itu. Boleh katakan, Roh Yahweh ada di dalam aku. Itu saudara. Jikalau benar dia sudah datang di atas awan, bagaimana mungkin manusia tidak mengenalinya? Bukankah semua orang di seluruh dunia akan mengenalinya? Dalam hal itu bukankah hanya Yesus saja yang adalah Tuhan? Dalam hal itu gambar Tuhan akan menjadi penampakan badani seorang Yahudi dan terlebih lagi akan serupa seperti itu untuk selamanya. Bukankah kalau konsep kepercayaan kita seperti itu saudara? Bukankah Tuhan itu menjadi berhala saudara? Iya kan? Statis, tidak berubah. Kan gitu kan? Bukankah kalau kita mendengarkan firman, Tuhan selalu baru katanya gitu. Oh saudara, kalau saudara merenungkan Tuhan yang hidup saudara, saudara akan sukacita. Tidak seperti orang yang kaku saudara. Mereka takut terus dengan akhir zaman gitu saudara. Iya. Tidak tahu saudara mau kemana. Kalau ada yang meninggal, wah, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sayang sekali saudara. Itu ilusi semua yang dikatakan itu saudara. Setiap kali kalau sudah meninggal, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Enggak. Ketika kita melihat, ketika nanti suatu saat, ketika orang itu meninggal, dia akan tahu gitu.
Gak perlu kamu tulis kata-kata itu. Karena kesaksianku, aku mengalami Tuhan setiap hari. Aku tidak akan mati. Sama seperti Yesus. Alam maut tidak pernah menguasai dia. Amin, saudara? Sama seperti kebangkitan kita nanti. Kehidupan kita nanti. Alam maut tidak pernah menguasai kita. Amin. Yang orang ingat dari kehidupan kita selanjutnya, entah kita mencapai umur berapa, hidup kita, kesatuan kita dengan Tuhan. Orang akan melihat Tuhan lewat kehidupan kita, saudara. Seperti saudara melihat, setiap kali saya berbicara kepada saudara, ketika iman saudara bangkit, bukankah saudara sedang merasakan Tuhan dari setiap perkataan yang saya sampaikan kepada saudara? Bukankah saudara merasakan kehadiran Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus ada di sini? Bukankah Yahweh ada di sini? Bukankah Bapa Surgawi ada di sini? Ketika kita sedang mendengarkan perkataan-perkataan ini. Yesus berkata bahwa dia akan datang sebagaimana dia telah pergi. Tetapi apakah engkau tahu betul makna perkataannya yang sesungguhnya? Mungkinkah dia telah mengatakan maknanya kepada kelompokmu ini? Dari mana kamu tahu? Engkau semua tahu bahwa dia akan datang sebagaimana dia telah pergi, yakni menaiki suatu awan. Tetapi apakah engkau tahu persis bagaimana Tuhan itu sendiri melakukan pekerjaannya? Jika engkau betul-betul dapat mengerti bagaimana perkataan Yesus dijelaskan. Nanti selanjutnya saudara, kita lanjutin nanti malam. Karena tanggungnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Semua itu untuk menegaskan saudara. Tentang bagaimana kita itu sedang memasuki zaman kerajaan ini saudara. Kita sudah dihajar. Kita sudah dihakimi. Sekarang dia memperkenalkan kita kepada satu zaman yang gilang gemilang saudara. Zaman kerajaannya saudara. Dia sedang menampakkan kepada kita wajah Tuhan yang sesungguhnya. Wajah Bapa itu saudara. Tuhan Yesus sedang datang membawa Bapa itu kepada kita. Bersama-sama dengan kita. Bersekutu di antara kita. Ya, selama ini Bapa itu tidak ada yang pernah melihat. Tapi anaklah yang mengatakan. Ketika kita mendengarkan firman anaknya ini saudara. Disitulah kita melihat Allah yang sesungguhnya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Engkau. Dengan segala hal apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan.